Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bibi cerita yang saya muliakan, cerita Abu Nawas kali ini berjudulkan Abu Nawas bisa membutahkan dan menyembuhkan mata wanita yang telah mempengaruhi istrinya. Diceritakan kehidupan rumah tangga dari Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Sedangkan jika Abu Nawas ingin kaya, ia bisa saja mewujudkannya karena hubungan dari Abu Nawas dengan Baginda Raja cukup dekat. Sudah berulang-ulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang lumayan besar, namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Abu Nawas lebih memilih menjadi masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana saja. Saking sederhananya tidak ada barang mewah yang terdapat di dalam rumah Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas selalu bersyukur dengan apa yang telah ia miliki. Kesederhanaannya ini ia terapkan juga kepada istri dan anak-anaknya. Bukan hanya itu saja, Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama, sehingga keluarga dari Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Di dalam keseharian di dalam rumah tangganya saja Abu Nawas menerapkan kebiasaan baik dan sesuai tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam, dan setelah masuk ke dalam rumah ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Pada suatu hari saat Abu Nawas pulang dari hutan, guna mencari kayu bakar, ia mengetuk rumahnya dan mengucapkan salam. Namun tiada orang satupun yang menjawab salam dari dalam rumahnya. Dengan perasaan yang was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Namun betapa kagetnya Abu Nawas melihat istrinya yang sedang duduk termenung di pojok ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Tapi Abu Nawas heran kenapa sang istri tidak membalas salamnya tadi. Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam dengan tatapan matanya seperti sedang memendam kegundahan. Melihat perubahan sikap dari istrinya membuat Abu Nawas merasa cemas. Ada apa denganmu wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini? Tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lalu menoleh ke arah Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca. Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak. Kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan lihatlah kita, sampai kapan kita akan terus begini wahai suamiku? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim, dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud, tutur sang istri kepada Abu Nawas. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak takutkah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak? Bila kita hidup dalam kemewahan, hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu, ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya.
Abu Nawas pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku ini, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas selalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa, Bu?" tanya Abu Nawas. "Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan Abu. Saat Anda tidak ada di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya, Tuan, agar mata saya sembuh dari kebutaan," ucap si wanita tersebut. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," tegas Abu Nawas. Si wanita itu pun kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas mengetahuinya. "Maafkan saya, Tuan. Memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan sampai kau ulangi lagi," kata Abu Nawas menasihati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Beberapa hari telah berlalu. Wanita itu dapat kembali melihat seperti sedia kala dan ia tak lagi berani untuk mempengaruhi istri Abu Nawas. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.